Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya udah nempel banget di kepala kita semua, soal kemajuan. Sosok jenius yang sendirian. Yang kerja di lab sampai malam gitu ya. Iya, ilmuwan atau penemu yang, kerja keras sendirian, terus tiba-tiba, Eureka! Dapat ide brilian, dunia berubah. Gambaran yang dramatis dan heroik banget emang. Persis. Tapi, seberapa bener sih gambaran ini? Sumber utama kita kali ini dari bab 5 buku Scott Berkun, The Myths of Innovation. Fokusnya ngebongkar mitos penemu tunggal ini. Buku itu bagus banget buat membongkar kesalahpahaman soal inovasi. Betul. Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng nih. Kenapa sih citra penemu tunggal ini seringnya lebih kayak dongeng daripada fakta? Dan apa artinya buat cara kita ngelihat ide-ide baru muncul? Yang menarik tuh sejarah itu emang seringnya nyederhanain cerita. Lebih gampang kan nginget satu nama pahlawan daripada gimana ya, jaringan orang yang kontribusinya banyak tapi nggak kelihatan. Iya juga sih. Makanya mitos penemu tunggal ini kuat banget. Ceritanya jelas, heroik, gampang diingat. Kita kan suka ya cerita orang hebat yang kayaknya bisa ngatasin semua sendirian. Oke. Coba kita langsung ke contoh paling top deh. Thomas Edison sama bola lampu. Atau Henry Ford sama mobil Model T. Mereka kan ikon banget tuh sebagai penemu tunggal. Tadi Anda bilang ini penyederhanaan. Seberapa parah sih penyederhanaannya? Wah, gede banget penyederhanaannya. Alasan utamanya yaitu tadi, kenyamanan sejarah. Ngapalin Edison sama dengan penemu bola lampu itu kan simple. Ya, gampang banget. Tapi jadi lupa kalau ada Humphrey Davy yang udah nunjukin lampu busur listrik jauh sebelumnya, awal abad 19. Atau Joseph Swan yang di Inggris udah punya paten bola lampu pijar sebelum Edison. Belum lagi puluhan penulis lain, ribuan pekerja anonim yang bikin komponennya. Sejarah populer emang suka ambil jalan pintas. Tunggu. Davy sama Swan udah ada sebelum Edison. Lah, terus kenapa Edison yang namanya paling nempel sama bola lampu? Apa definisi penemuan itu sendiri yang jadi masalah di sini? Nah itu dia pertanyaannya. Menemukan itu sebenarnya apa sih? Apa cuma punya ide aja? Atau harus ada barangnya, prototipe gitu? Yang berfungsi ya? Yang berfungsi. Terus seberapa bagus fungsinya? Tahan berapa lama nyalanya? Terangnya seberapa? Dan aspek komersialnya gimana? Penting nggak sih berapa banyak yang kejual atau harganya terjangkau buat orang banyak? Bukan cuma barang mewah kayak harga 5 juta dolar gitu misalnya. Tepat sekali. Nah, disinilah kehebatan Edison yang sebenarnya. Dia dan timnya, ini penting timnya, jago banget ngambil konsep yang udah ada, terus disempurnain jadi produk yang praktis, tahan lama, relatif murah, dan ini nih yang nggak kalah penting, dia bangun sistem pendukungnya sekalian. Oh, kayak pembangkit listriknya, jaringannya gitu. Betul, pembangkit listrik, jaringan distribusi, sampai soket lampunya. Plus, Edison itu pemasar yang jenius. Popularitasnya, cara dia menjual cerita itu yang bikin dia paling dikenal. Bukan semata-mata karena dia yang pertama nemu konsep dasar bola lampu pijar. Wah, ini nyambung ke poin menarik lain dari Berkun. Soal inovasi itu nggak pernah muncul dari ruang kosong. Selalu ada pondasinya. Gimana nih hubungan bola lampu sama penemuan-penemuan zaman dulu banget? Ini yang namanya konsep preseden atau pijakan sejarah. Bola lampu pijar itu kan evolusi dari usaha manusia ngalahin gelap selama ribuan tahun. Mulai dari obor, lilin, lampu minyak, yang kita nggak pernah tahu siapa penemu pertamanya. Hilang ditelan waktu ya? Iya, penemuan dasar kayak roda, sekrup, atau cara bikin logam buat pedang, itu semua kan hasil kerja bareng berabad-abad, bukan kerjaan satu orang semalam suntuk. Jadi keinget, tata letak website modern, itu kan kadang masih kayak kolom koran cetak ya. Terus tipografinya nyambung lagi ke mesin cetak Gutenberg. Kayak rantai gitu ya? Persis, rantainya panjang dan sering kita nggak sadar sambungannya. Coba pikirin lagi bola lampu Edison. Siapa coba yang ahli bikin kaca bening tahan panas waktu itu? Siapa penambang tembaga sama ahli logam yang murniin bahan buat filamennya? Nggak kepikiran. Siapa yang bikin alat-alat presisi, mesin produksi, bahkan rumus matematika yang pakai tim Edison? Kontribusi mereka semua penting banget. Tapi ya jarang banget ditulis di buku sejarah populer. Fokusnya ke si bintang aja, pemain pendukungnya dilupain. Oke, selain faktor gampang diingat tadi, apalagi sih yang bikin mitos penemu tunggal ini kokoh banget? Kayaknya lebih dari sekedar nyederhanain sejarah deh. Ada beberapa faktor lain, psikologi sama kultural. Pertama, ada yang namanya urutan paparan.
Siapa yang pertama kali berhasil ngenalin ide atau produk itu secara massal ke publik? Edison lagi ya contohnya. Iya, Edison lagi. Dia jago banget soal ini. Dia bikin demonstrasi publik yang heboh, masuk berita. Jadi dunia taunya ya bola lampu dia. Ini mirip kayak merek pertama yang sukses jadi nama produknya ya. Kayak nyebut semua kulkas Frigidaire atau tisu itu Kleenex, plester luka Band-Aid. Bener banget. Itu namanya asosiasi merek. Merek pertama yang dominan seolah jadi pemilik kategorinya di kepala kita. Sama kayak penemu, sosok pertama yang berhasil komersialisasi dan bikin populer sering dianggap pemilik idenya. Terus tadi di awal Anda nyebut soal narasi heroik juga kan? Betul. Terutama di budaya yang ngargain banget individu. Kayak di Amerika misalnya, ada kecenderungan kuat buat cerita pahlawan tunggal yang hebat. Henry Ford sering banget dianggap dewa industri mobil. Padahal sebenarnya Duria bersaudara yang mulai perusahaan mobil komersial pertama di AS. Oh ya, baru tahu saya. Detail-detail rumit kayak kontributor lain, atau kegagalan si pahlawan di awal, atau bahkan cara bisnisnya yang mungkin kurang oke, itu sering disingkirin, biar ceritanya lebih simpel, patriotik, dan inspiratif. Kita suka aja sama ide kalau satu orang jenius bisa ngubah nasib. Mitra Steve Jobs sebagai visioner tunggal itu juga bagian mitos ini. Apple ini contoh kasus yang pas banget. Nggak diragukan lagi mereka inovatif banget. Macintosh, iPod, iPhone, itu kan ngubah banget dunia teknologi. Tapi kalau kita bedah lagi, kayak yang dibahas Berkun juga, Apple tuh bukan penemu asli banyak teknologi inti yang mereka pakai. Iya juga ya, antar muka grafis sama mouse kan dari Xerox PARC sama SRI duluan. Tepat. Terus pemutar musik digital portable. Udah ada Saihen, Diamond Rio, Creative Labs jauh sebelum iPod. Konsep musik portable pribadi malah udah dipopulerin Sony Walkman lama banget sebelumnya. Ponsel. Ponsel pintar, Martin Cooper dari Motorola udah nelpon pakai ponsel pertama tahun 1973. Pakai prototipe gede gitu, nelpon saingannya di Bell Labs. Puluhan tahun sebelum iPhone ada. Wah, terus hebatnya Apple di mana dong? Kalau bukan penemu asli, kok bisa sukses banget dan dianggap inovatif? Ini penting nih pelajarannya. Hebatnya Apple itu di kemampuan mereka yang luar biasa buat ngambil konsep atau teknologi yang udah ada, terus diintegrasiin, disempurnain habis-habisan jadi produk yang nggak cuma fungsi, tapi juga bagus, gampang dipakai banget, dan bikin orang ngebet pengen punya. Desain dan pengalaman pengguna ya. Betul. Mereka master di desain, pengalaman pengguna, terus bangun ekosistemnya kayak iTunes Store, App Store, sama model bisnis yang sukses banget. Jadi pujiannya lebih ke eksekusi dan integrasi yang brilian, bukan selalu di penemuan konsep awalnya. Google juga gitu kan, bukan penemu mesin pencari pertama, tapi mereka bikin jauh lebih bagus. Nintendo juga bukan penemu video game pertama. Menarik, menarik. Kadang kita juga dengar cerita, ada dua orang atau tim beda gitu, nemuin hal yang mirip di waktu yang hampir sama. Kalau penemuan itu hasil kejeniusan unik satu orang, kok bisa gitu ya? Fenomena ini namanya multiples atau penemuan simultan. Dan ini lebih sering terjadi daripada yang kita kira loh. Ini malah nguatin argumen kalau inovasi itu bukan kayak petir nyamber satu orang aja. Penyebab utamanya itu karena adanya pengetahuan prasyarat yang udah matang di suatu bidang pada waktu tertentu. Maksudnya, ilmunya sama teknologinya udah siap gitu buat penemuan itu muncul. Persis. Di satu waktu, mungkin cuma sedikit orang di dunia yang punya keahlian khusus, akses ke riset terbaru, alat yang pas, dan ngerti banget masalah tertentu. Entah itu soal bikin resep koktail baru, bikin gerakan dansa, atau nemuin kalkulus. Mereka ini ada di garis depan. Dan mereka mungkin lagi mikirin masalah yang sama, baca jurnal yang sama, atau ikut konferensi yang sama. Bener banget. Mereka punya konteks bersama. Kena paparan ide, pantangan, alat yang mirip. Ada psikolog namanya Dean Simonton, dia bilang orang kayak Galileo atau Newton bisa jadi jenius bukan cuma karena pinter dari samanya, tapi juga karena lahir di tempat dan waktu yang pas. Fondasi ilmu dan budayanya udah siap buat penemuan mereka. Contohnya tadi kalkulus ya? Kalkulus tuh contoh klasik multiples. Newton di Inggris sama Leibniz di Jerman masing-masing nemuin di waktu yang kurang lebih sama. Terus jadi ribut kan siapa yang duluan, padahal publikasi Leibniz mungkin lebih awal. Ada contoh lain di teknologi. Televisi lebih rumit lagi. Banyak banget yang kontribusi waktunya panjang. Ada Paul Nipkow pakai cakra mekanis akhir abad 19. Terus ada Campbell Swinton sama Boris Rosing yang usulin pakai tabung sinar katoda awal abad 20.
Terus ada Vladimir Zworykin sama Philo Farnsworth yang masing-masing bikin prototipe TV elektronik yang jalan di tahun 1920-an. Wah, tumpang tindih banget ya. Iya, konsep sama waktunya tumpang tindih. Susah banget, malah mungkin nggak adil nunjuk satu orang jadi penemu TV. Fenomena multiples ini nunjukin kalau kondisi udah mateng, idenya itu kayak ngambang di udara, nunggu ditemuin sama orang yang siap dan ada di konteks yang pas. Oke, kalau gitu, kalau bukan pahlawan tunggal yang kerja sendiri, realitas di balik layar inovasi itu sebenarnya gimana? Coba kita pertegas bedanya. Kerja tim dan ketergantungan sama fondasi yang dibangun orang lain. Bedanya bisa jauh banget. Kita kenal Neil Armstrong dan orang pertama di bulan. Ikon banget. Tapi coba ingat konteksnya. Ada Buzz Aldrin juga. Ada Buzz Aldrin yang jalan bareng dia, ada Michael Collins yang ngorbit di atas, sering dilupain. Ada ratusan orang di ruang kendali Houston. Ada ilmuwan roket kayak Werner von Braun sama timnya. Ada lebih dari 500.000 pekerja NASA dan kontraktor yang terlibat proyek Apollo. Ada jutaan pembayar pajak Amerika. Ada Presiden Kennedy yang ngasih visi. Jadi Armstrong itu ujung tombaknya aja ya? Ujung tombak dari upaya kolektif yang gila-gilaan gedenya. Keterkenalan dia nggak sama dengan dia kerja sendirian. Berken juga nyinggung soal cara pandang kita ke sumber kreativitas itu berubah ya sepanjang sejarah. Iya, ada pergeseran menarik. Zaman dulu, kreativitas dianggap dari dewa atau muse. Terus zaman Renaissance, muncul pemujaan jenius individu kayak Michelangelo, Leonardo da Vinci. Tapi mereka pun nggak kerja sendirian banget. Mereka punya tim juga. Punya bengkel kerja, banyak murid, asisten, mereka pelajarin karya seniman lain, mereka punya koneksi sama pemikir, patron penting kayak Machiavelli atau Paus, mereka bagian dari ekosistem intelektual dan seni waktu itu. Terus kalau sistem hukum sekarang, kayak hukum paten gitu, apa itu malah bikin mitos penemu tunggal makin kuat? Ironisnya bisa jadi gitu. Hukum paten kan tujuannya ngasih hak eksklusif ke individu atau perusahaan atas sebuah penemuan. Ini secara nggak langsung nganggap kalau ide itu bisa jelas batasnya, unik, dan kepisah dari sejarah sama kontribusi lain. Padahal, kayak yang kita bahas, proses inovasi kan nggak gitu-gitu amat. Jadi malah mendistorsi ya? Bisa dibilang gitu. Sistem paten, walau penting buat insentif ekonomi, tanpa sengaja bisa nguatin ide kepemilikan tunggal dan bikin pemahaman publik soal gimana kemajuan terjadi jadi agak melenceng. Selain kerja tim gede kayak NASA tadi, jangan luka juga kekuatan kemitraan yang lebih kecil. Banyak loh terobosan besar lahir dari kerjasama erat 2 atau beberapa orang. Contohnya? Pikirin aja Lennon sama McCartney di musik, Gilbert sama Sullivan di opera, Bill Gates sama Paul Allen pas awal Microsoft, Larry Page sama Sergey Brin di Google. Sinergi di kemitraan kayak gini tuh sering jadi pendorong yang kuat banget. Ini kayaknya nyambung banget sama konsep stepping stones atau batu loncatan yang tadi disebut ya. Inovasi dibangun lapis demi lapis. Tepat sekali. Hampir nggak ada inovasi gede yang muncul gitu aja dari nol. Kebanyakan itu sintesis atau gabungan pintar dari ide atau teknologi yang udah ada. John Leonhardt, sejarawan teknologi, ngasih contoh bagus soal sekrup. Gimana tuh? Sekrup itu gabungan cerdas dari beberapa konsep mekanik dasar. Tuas pas kita muter, bidang miring, ulirnya itu, sama tangga melingkar, bentuk spiralnya. Semua batu loncatan, konsep itu harus ada dulu, baru sekrup bisa diciptain. Berarti kalau kita bongkar HP atau DVD player, tiap komponennya punya sejarah inovasinya sendiri-sendiri dong. Ya jelas, ponsel pintar itu kan ajaib banget. Kecilnya, tapi isinya macam-macam. Ada sekrup kecil, transistor yang sejarahnya aja udah dapat Nobel, chip memori, baterai lithium-ion, riset puluhan tahun, layar sentuh, sensor, jutaan baris kode software. Masing-masing itu puncak dari rantai inovasi yang panjang dan rumit, melibatkan banyak penemu, insinyur, ilmuwan, mereka batu loncatan satu sama lain. Bisa kasih contoh spesifik lagi nggak gimana ide besar itu benar-benar gabungan dari batu loncatan yang udah ada? Contoh bagus dari Berkun itu VisiCalc, program spreadsheet elektronik pertama yang bikin komputer pribadi laku keras di bisnis awal 80-an. Dan Bricklin, salah satu penciptanya, ngakuin banget soal ini. Dia cerita gimana?
Dia bilang idenya muncul pas kuliah MBA, dia bayangin cara gabungin beberapa hal yang udah dia tahu. Fungsi kalkulator, kemampuan nunjuk klik kayak demo mouse Doug Engelbart, tampilan data kayak heads-up display pesawat tempur, format tabel spreadsheet kertas biasa, sama bahasa pemrograman buat nyatuin semuanya. Wah, banyak banget ya elemennya. Coba ilangin satu aja dari batu loncatan itu. Kalkulator, mouse, tampilan visual, tabel pemrograman, mungkin fisikal nggak bakal jadi atau nggak sehebat itu. Bahkan rumus paling ikonik dalam sains, E sama dengan MC kuadrat dari Einstein, itu juga bisa dilihat sebagai puncak sintesis. Kayak yang dijelasin penulis David Bodanis, terobosan Einstein itu nyatuin dan nunjukin hubungan dasar antara energi, E, massa M, sama kecepatan cahaya C. Konsep-konsep ini udah dikembangin, diteliti, diukur sama banyak ilmuwan hebat sebelumnya. Faraday, Lavoisier, Newton, Galileo. Jadi Einstein membangun di atas mereka ya? Betul, kejeniusan Einstein itu di sintesisnya yang dalam banget, bangun di atas fondasi raksasa-raksasa intelektual sebelumnya. Oke. Setelah kita keliling ke berbagai contoh dan argumen ini, kesimpulan besarnya apa nih soal mitos penemu tunggal ini? Inti pelajarannya apa? Inti pelajarannya adalah, inovasi itu pada dasarnya jarang banget kerjaan sendirian atau momen eureka yang tiba-tiba muncul gitu aja. Hampir selalu sifatnya nambahin, bangun di atas ilmu dan karya orang lain dari masa lalu. Prosesnya melibatin banyak banget orang, ada yang kelihatan dan terkenal, tapi jauh lebih banyak lagi yang dilupain atau nggak bernama. Kolaborasi jadi penting ya? Kolaborasi entah tim gede atau kecil itu seringnya jadi kunci bukan pengecualian. Jadi inovator yang paling efektif dan bijak itu ya mereka yang sadar sama ekosistem ini. Ngargain fondasi yang ada, aktif nyari koneksi, belajar dari orang lain, dan pintar manfaatin kekuatan kerja tim. Gambaran romantis si jenius di Menara Gading itu ya intinya penyederhanaan yang bisa nyesatin banget. Wah, ini benar-benar ngasih sudut pandang baru ya. Buat Anda yang lagi denger ini, setelah kita bongkar kerumitan di balik cerita penemu tunggal ini, gimana? Apa ini ngubah cara Anda ngelihat tokoh-tokoh jenius atau pahlawan inovasi? Jadi ngelihat kontribusi mereka dengan kacamata yang sedikit beda mungkin? Dan mungkin pertanyaan lanjutannya yang lebih relevan buat kita semua, gimana pemahaman kalau inovasi itu proses yang saling nyambung, kolaboratif, dibangun lapis demi lapis, ini bisa ngaruh ke pendekatan Anda sendiri. Entah pas ngerjain proyek, cara belajar, atau pas bangun kerja sama tim. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Sebagai penutup, mungkin saya mau lempar satu pemikiran yang agak provokatif nih buat Anda renungkan. Kalau inovasi itu sebenarnya nyambung banget, bergantung banget sama kontribusi bareng-bareng sepanjang waktu. Seberapa berarti sih sebenarnya konsep kepemilikan tunggal atau individu atas sebuah ide? Menarik. Apa mungkin kita, sebagai masyarakat, perlu mikirin cara baru buat ngakuin dan ngargain kontribusi kolektif yang sebenarnya bikin peradaban kita maju? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut deh. Sebuah pemikiran penting untuk dibawa pulang. Semoga diskusi mendalam kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.